Oke, siap. Oke. Assalamualaikum, Bu Mima. Waalaikumsalam Bu Elita. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pripun jenengan? Masya Allah lama tidak bertemu. Iya, alhamdulillah baik. Ini loh Bu, mau sharing aja tentang apa namanya permasalahan saya kayak gitu di sekolah. Iya, iya, Sampai iya. ada waktu dah Bu. Alhamdulillah ini lagi santai. Pripun ini? Ada apa toh? Yang mungkin bisa sharing dengan saya, bisa meringankan unek-uneknya Bu Elita ini. Iya, begini kebetulan kan anak saya itu kan SMK ya. Di SMK-nya itu ada kurikulum PKL kayak gitu. Kebetulan ada permasalahan. Sebenarnya permasalahan ini adalah sudah biasa yang dialami di sekolah-sekolah lain kayak gitu kan. Yaitu Mm-mm. tentang apa namanya siswa yang suka bolos itu loh Bu. Tapi kebetulan ini kan suka bolosnya kalau di biasanya kita kan di sekolah ya, ini di perusahaan kayak gitu. Nah, ini yang dilema juga hubungannya adalah complicated dengan perusahaan. Nantinya rentetannya adalah ke perusahaan terhadap sekolah konditnya jadi jelek kan gitu ya Bu ya. Nah, ini Oh, yang pingin betul. sekali aku juga sharing-sharing kayak gitu Bu Ima. Iya, jadi Bu Elita tujuannya jadi dari sharing ini kepingin tahu pencerahan atau solusi ya dari permasalahannya Bu Elita. Begitu Bu Elita ya. Iya betul betul sekali Betul, betul. betul. Nah, Bu Elita, sebelumnya nih saya ingin tahu ini harapan Bu Iya. Elita itu apa sih dari apa namanya ngobrol-ngobrol seperti ini? Ya harapannya saya menemukan solusi ya, yang mana permasalahan ini sebenarnya semua pastinya kita alami ya tentang anak yang suka bolos kayak gitu. Nah, ini yang mungkin nantinya saya dengan ini Bu Mimah ini akhirnya punya solusi lah ya, punya solusi sekiranya permasalahan yang siswa saya yang suka bolos ini gitu loh, Bu Mima. Oh, betul, betul, betul. Bu Elita, kira-kira Bu Elita pernah menggali lebih dalam nggak? Kenapa sih salah satu siswa jenengan ini suka bolos? Hmm, Mungkin dia ya punya alasan laki ya khusus. ini yang saya yang saya sampaikan ini adalah siswa saya yang cowok gitu. Namanya Cecep gitu. Terus terang saya pastinya sudah ini ya, ada wacana memang kayak gitu, ada wacana yang mana sudah saya tanyakan ke pembimbingnya internal kami. Kan ada istilahnya guru pembimbing. Guru pembimbing ini adalah dari kita, Betul. guru kita pembimbing untuk mengontrol anak-anak di perusahaan. Itu sudah saya tanyakan. Nah, beliaunya sudah menyampaikan sih kalau anak ini nih memang sering bolos dan itu pun pernah ditanyakan ke walasnya kalau memang kebiasaan di sekolahnya itu dia memang sama, bolos juga, sering juga, telat juga, bolos juga kayak gitu loh. Sehingga mungkin wah ini wis kebawa kebiasaan-kebiasaan seperti ini akhirnya ke perusahaan gitu. Kemungkinan ini yang apa ya, kebiasaan-kebiasaan ini yang akhirnya nyantol tertanam yang di sekolah ini Jadi ke bawah kebawa gitu. sampai dia kerja masih Iya, bawa bad makanya habit ini itu ya. akhirnya saya bingung juga. Piye caranya ya anak seperti ini untuk bisa mendewasakan diri. Padahal saya lihat mereka sudah umur-umur dewasa ya, anggap mendekati dewasa lah remaja. Betul, betul. Usia-usia sudah 18 kayak gitu, Bu Miman. Iya, ya betul Bu Alita. Gitu. Memang sih Bu Alita sebenarnya masalah anak bolos, telat itu tidak hanya menuju dunia PKL dan perusahaan ya. Di Mm-mm. saya pun anak SD juga banyak seperti itu gitu loh. Nah, apalagi saya membayangkan anak-anak PKL. Apakah sebelum PKL ini anak-anak sudah dibekali atau ada persiapan gitu? Jadi anak-anak ini sudah tahu, oh kalau di sekolah itu aku boleh nih sering bolos. Ini sudah beda lingkungan, sudah PKL di perusahaan. Aku harusnya nggak boleh bolos.
Apakah ada pembekalan atau persiapan-persiapan nih Bu Elita sebelum PKL? Lah itu kita itu sebenarnya juga sama. Itu namanya program ya di sekolah pastinya kalau kita mau membuat suatu apa namanya program seperti itu pastinya sudah ada struktur teknisnya gitu. Bagaimana nanti kita sebelum ada apa namanya sebelum ada siswa ini keluar ke perusahaan, bagaimana awalnya ada istilahnya komunikasi dengan perusahaan itu sudah ada satu yang pertama persiapan dari mulai administrasi ya administrasi kesepakatan kesediaan siswa yang terutama. Berarti kalau sudah siswa itu menyepakati dari surat kesediaannya dia ke perusahaan tersebut, berarti kan itu atas keinginannya sendiri ya, kayak gitu. Betul. Sehingga kita tidak ada paksaan untuk ke sana. Itu yang intinya. Kemudian kita juga sudah ada antisipasi nih cara kalau seandainya anaknya melakukan apa namanya melakukan kesalahan atau apapun Dan ya pelanggaran di sehingga pabrik kita perusahaan. betul pelanggaran sehingga kita ada yang namanya surat tertulis surat izin dari orang tua wali murid bahwasanya orang tua wali muridnya Hmm. menyetujui juga kalau seandainya memang PKL-nya jauh misalnya kayak gitu Hmm, sehingga hmm, ada hmm, saling memantau itu sudah ada dan yang terutama adalah pembekalan di awal 1 minggu sebelum PKL itu kita sudah lakukan kayak gitu. Tapi ya, lakukan ya. iya ya, namanya anak-anak ya, mungkin ada tingkat kebosanan bisa jadi ya. Akhirnya rasa Hmm. bolos atau kemungkinan ada tekanan mungkin ya. Nggak biasa Mungkin ada ada faktor aturan di sana kan tahu eksternal. sendiri lingkungan pekerjaan ya kan di lingkungan pekerjaan sehingga mereka ngerasa kayak terkungkung gitu. Beda sama kalau di sekolah ya. Meskipun ada aturan sepertinya nggak terlalu Nggak terlalu pakem takut untuk gitu. melanggar mungkin Iya, gimana gitu betul. ya. Nah, Oh, ini Cecep. yang perlu saya gali juga ya, Bu Mima. Iya, iya Gimana betul. ini? Cecep ya namanya ya. Kalau Heeh, ngelihat heeh. ceritanya menurut Bu Elita ini Cecep dari skala 1 sampai 10 ini Cecep skala berapa ya Bu Elita? Untuk penilaian karakternya dia ya, Ya, dari skala karakternya lah. 1 sampai 10. Ya saya kasih nilai 7 lah dia itu. 7. Berarti lumayan ada sisi baiknya Cecep nih. Ya pastilah, pastilah. Saya percaya Hmm. anak-anak itu pasti ada sisi baiknya. Cuman pembiasaan buruk ya, negatif ini yang kalau sudah kental, angel banget koyo ya untuk dirubah seperti itu. Ya sifat bolos tadi. Terus kemudian ngajak temannya loh, sampai bolos itu sampai ngajak temannya kayak gitu. Oh, punya Nah teamwork itu, berarti ya. nah ini karakter. Iya, ya itu mungkin sisi di mana kita punya penilaian tidak sampai di bawahnya 7 ya, karena dia kayak jadi provokator juga gitu loh sama teman-temannya. Jadi ada segi baik sama buruknya. Oke, Iya, oke, luar iya. biasa Cecep ini. Nah, selama Bu Elita menangani kasus ini, apakah Bu Elita sudah melakukan upaya-upaya maksimal, mungkin baik dari pihak sekolah atau mungkin Bu Elita punya inisiatif sendiri untuk menyelesaikan masalah Cecep ini? Kira-kira ada upaya-upaya apa nih? Nah, kemarin tuh sudah sempat sih saya lakukan juga diskusi sama teman-teman tim Pokja ya PKL itu namanya Pokja itu. Itu saya sempat mengkondisikan waktunya juga ya, tapi masih belum ketemu. Artinya belum bertemu dengan yang bersangkutan, hanya by phone aja. By phone saya tanyakan kenapa kamu melakukan pelanggaran ini sampai bolos seperti itu aja. Jadi memanggil siswa rencananya, tapi itu lewat telepon itu enggak maksimal juga waktu itu dia hanya jauh Bu gitu aja. Nah ini rencananya saya mau rencana memanggil sih, Manggil memanggil ya. Oke, oke. personal, Siap, siap. kemudian mencari solusi juga antara nanti dipertemukan sama dosen pembimbing namanya. Apa guru pembimbing, Guru guru pembimbing. PKL-nya itu kemudian ya ini salah satunya wali murid Nah, gitu. tuh. Nah, tadi kan sudah ada Hmm. 2 upaya nih. Namanya kita kan harus punya planning ABC ya. Kalau A nggak bisa, B bisa. Apakah Hmm. Mbak Lita sudah cukup 2 upaya itu atau ada upaya lain nih sekiranya
upaya satu gagal, dua gagal, kira-kira ada upaya lagi nggak buat stok gitu, Bu Elita? Ya, ya itu tadi ya. Mungkin gini, Bu Mima. Kita tidak menyalahkan suatu program yang sudah terlaksana ya. Cuman mungkin ada salah satu pembenahan dari kedisiplinan anak ya. Di awal personal sudah kami lakukan. Yang tadi saya sudah bilang bahwa ada apa namanya manggil personalnya sendiri, kemudian Mm-mm. dihadapkan sama wali murid, kemudian Murid sudah. pembimbing. Nah dari situ eh bisa jadi memang awal yang terbentuk karakter mereka yang kurang disiplin ini jadi kepingin punya ini Apa inisiatif Bu Elita? mengundang, iya mengundang Mengundang saya, marinir, bukan ya? Marinir. mengundang marinir kayak gitu, Marinir. mengundang marinir. Iya Oh, ini sampai memang ada kepikiran kepikiran baru sekarang ini. Sempat terlintas juga melihat dari sekolah-sekolah lain pada saat PPDB. hmm, Nah, itu itu mungkin ada kerjasama, efeknya, heeh, ada ada efeknya efeknya. gitu loh, mengundang marinir sehingga anak-anaknya itu dari mulai kelas satu awalnya sekolah itu tidak, pokoknya dianggap arek sekolah syukur, gak sekolah syukur lah. Jadi nggak buku Kurang sih disiplin. diselempit no, iya Oh, betul diselempit betul no betul. gitu. Jadi, nah sekarang sekolah itu pada saat saya lewat atau apa gitu, dia sudah berdasi kayak Masya gitu. Allah, sudah mulai Kemudian banyak perubahan. ini akhirnya saya kepikiran gara-gara ngobrol seperti ini ya. Wah, terlintas jadinya. Bisa jadi mungkin nanti saya mengundang marinir ya. Tujuannya adalah itu tadi, Hmm. membina kedisiplinan siswa kayak gitu. Mm-mm, mm-mm. Menurut Bung Mima gimana? Menarik nggak Kayak- kayak gitu juga? Kayaknya idenya tidak terlintas di saya ya. Saya biasanya sudah selesai di wali murid sama BK. Idenya Bu Elita ini luar biasa keren ternyata. Punya Hmm. tiba-tiba terbesit undang marinir. Saya setuju sekali Bu Elita. Sepertinya upaya terakhir ini apa ya, talk chair ya. Mungkin anak-anak itu biar Ya, punya disiplin gitu ya. ya itu tadi terbesit karena melihat beberapa sekolah ya, dari beberapa sekolah, terus kemudian saya membaca Pak Pieto Marinir ini teknisnya itu supaya ada pembinaan itu seperti itu perubahannya ke sekolah tersebut kayak Mm-mm. gitu. Akhirnya Wih, ya ini tadi keren. mungkin 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 perlu perlu dieksekusi ya cara itu ya Iya, kayak betul-betul gitu. luar biasa. Nah, ini nih Bu Elita. Bu Elita sudah ternyata tanpa itu ya, tanpa terasa sudah bisa menemukan upaya dan solusi sendiri. Nah, yang saya tanyakan ini, komitmen apa atau tanggung jawab apa dari permasalahan ini yang akan Bu Elita lakukan? Ya itu tadi. Nah, itu salah satu jalan yang tadi saya bilang bahwa kedisiplinan itu terbentuk mungkin sejak dini ya, tidak Mm-mm, menunggu pada saat PKL. Bisa jadi nanti saya agendakan juga mengundang marinir, kemudian juga mm-mm, mengundang HRD. Nah, tapi saya cerita sedikit tentang HRD ini. Terbesit juga. Jadi HRD ini waktu itu sudah sempat kami undang juga, jadi menceritakan tentang istilahnya mensosialisasikan tentang SOP, standar operasionalnya di suatu dunia kerja itu seperti apa gitu. Nah, mm-mm. penilaian karakter anak. Jadi ada eh, berupa flyer Kayak gitu, kok player flyer gitu apa ya, namanya? rapot gitu ya, mungkin Angket kayak rapot angket tes. gitu ya untuk Ah, tahu nah, karakter anak. isinya, nah itu disuruh menggambar. Sebenarnya banyak sih, cuman ini awal Mm-mm. tahapnya. Sehingga saya bisa menyimpulkan murid-muridku, Bu. Tapi itu Mm-mm, diperuntukkan mm-mm, anak kelas 3 ya, yang mana sudah mm-mm. PKL. Nah, dari situ, dengan cara menggambar tadi, saya melihat salah satu muridku itu, ini Bu, disuruh menggambar tentang wajah manusia. Pokoknya menggambar tentang manusia lah, gitu. Mm-mm, Ada mm-mm, yang mm-mm. akhirnya petunjuknya itu menggambarnya karikatur, gambar Mm-mm. SpongeBob wajahnya manusia kayak gitu-gitu. Ya, Padahal heeh, petunjuknya kan harus layaknya manusia seutuhnya, heeh, bukan heeh, kartun heeh, atau apa. Nah, ini bisa jadi heeh. anakku ini kurang connect satu. Iya, Terus betul. yang kedua,
kurang memahami sakar PDW gitu. Nah, Ya, yang betul. lebih dahsyatnya lagi itu gambar ya kan, ada yang gambar itu gambarnya laki-laki kemudian bawa pisau. Bawa pisau kemudian ditunjuk sama orang yang sudah tepar gitu lagi pegang pisau kayak gitu. Jadi itu, Wah, jadi itu ini ya anaknya luar biasa. terus akhirnya saya konsul tuh sama HRD, ini anaknya ini keras anaknya Ternyata ini ada Bu. sesuatu, Jadi ya perlu benar. ada sesuatu di sini kayak gitu. Luar Nah, biasa ternyata sampai sini, Bu Elita heeh. luar biasa ya, upayanya juga sudah selesai, komitmennya sudah selesai. Insya Allah Bu Elita ini kayaknya apa ya? Menurut saya ini sudah bisa loh mengatasi itu. Nah, Bu Elita ini apa yang Bu Elita rasakan setelah sharing dengan saya? Nah, akhirnya yang tadi awalnya gak kepikiran sampai segitu setelah sampai pancing apa Bu Mimahnya itu memberikan pertanyaan-pertanyaan jadi terinovasi saya. Loh Akhirnya iya itu jadi ya, kepikiran. iya Iya betul betul. betul betul. Akhirnya Dan saya melihat harus seperti apa disiplin akhirnya itu kayak bisa gitu. ya, wih luar biasa. Ternyata Oh, Bu Elita ini sebenarnya guru yang luar biasa loh. Buktinya ini ya enggak lah Bu oke Ima. ya. Bu Elita, terima kasih sudah saya hello dengan saya. Saya juga mendapat ilmu banyak dari sharingnya Bu Elita dan saya doakan insya Allah dari upaya dan komitmennya Bu Elita, insya Allah masalah cecep itu bisa teratasi. Oke, tidak ada pertanyaan Bu Elita? Oke, thank you, Ya, thank you. Ya, semoga lah harapannya mungkin pertemuan ini akhirnya membawa membawa manfaat. pikiran jernih ya. Betul, betul, betul. Ya Ya, gitu. oke, Matur nuwun, matur siap. nuwun. Oke. Terima kasih. Ya, Lain terima kasih waktu Bu kalau Elita. Lain seandainya waktu kita sambung lagi ya. Oke, 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 thank you, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.